429. Kejujuran. Sarah kini membuktikan bahwa kelembutan mampu meluluhkan hati yang sangat keras. Cinta dan pengorbanan Sarah selama ini telah berhasil meruntuhkan kebencian dan kekasaran Wisnu. Laki-laki itu justru kini tampak bahagia berada di sisi sang istri. Wisnu telah menyadari apa yang dia rasakan terhadap Sarah. Dia dengan sepenuh hati bersedia menerima sang istri sebagai pendamping hidup dan melupakan wanita masa lalu yang pernah membuatnya terluka. Wisnu bahkan berjanji pada diri sendiri akan membahagiakan Sarah. Kadang cinta itu memang unik. Wanita yang dulu selalu bersemayam di hati Wisnu kini telah memiliki pendamping hidup yang mencintainya. Sementara Wisnu justru jatuh dalam pelukan istri yang dulu sangat dia benci. "Sayang, aku boleh nanya sesuatu?" tanya Wisnu setelah selesai memadu kasih dengan sang istri. "Mau nanya apa, Mas?" "Kenapa dulu kamu nangis setelah menjalankan kewajiban sebagai istri? Padahal saat itu aku tahu kalau kamu udah memiliki cinta untukku. Aku juga gak melakukan kekasaran lagi padamu." Wisnu sudah lama ingin menanyakan hal itu kepada sang istri. Sarah pun mengaku sedih saat itu karena Wisnu masih berhubungan dengan Sandra. Kala itu, Sarah merasa kalau suaminya juga memadu kasih dengan Sandra. Setelah mendengar pengakuan sang istri, Wisnu pun langsung mendekap wanita itu. "Aku gak sekotor itu, sayang. Walaupun saat itu aku masih mencintai Sandra, tapi aku tetap ingat punya istri." Sarah bahagia mendengar penuturan suaminya. Sarah akui kalau dirinya pernah merasa jijik setelah mengetahui apa yang dulu Wisnu lakukan bersama Sandra di masa lalu. Namun, cinta Sarah mampu mengalahkan kekecewaannya terhadap sang suami. Sarah pun akhirnya melupakan hubungan tidak pantas yang pernah Wisnu lakukan dengan Sandra. Sarah berpikir bahwa semua orang memiliki masa lalu. Wanita itu dengan ikhlas tetap mencintai ayah dari anaknya. "Maaf, Mas, saat itu saya belum mampu untuk bersikap lebih dewasa. Sekarang, saya tidak mempermasalahkan apa yang pernah terjadi antara kalian berdua. Saya tulus mencintai Mas." Wisnu makin terharu mendengar pengakuan Sarah. Laki-laki itu pun mendaratkan ciuman di dahi sang istri. "Terima kasih atas cintamu, sayang. Oh ya, kenapa kamu gak bilang kalau kamu ingin kuliah?" Wisnu kembali mengingat apa yang dulu ibu mertuanya sampaikan saat Sarah masih koma. Apa karena kamu takut?" "Maaf, Mas. Aku yang seharusnya minta maaf. Aku tidak bersyukur memiliki istri seperti dirimu. Hanya egois yang selalu memenuhi perasaanku. Aku tidak memberikan kesempatan kepada istriku untuk menyampaikan keinginannya." Wisnu merasa sangat menyesal dengan apa yang dia lakukan terhadap Sarah selama ini. "Mas gak salah. Untuk sekarang, saya ingin fokus dampingin Wira, menyaksikan pertumbuhannya. Setelah dia mulai besar, saya akan pertimbangkan lagi untuk kuliah." Sarah memberikan jawaban yang membuat Wisnu terharu. "Kita bisa gunakan jasa babysitter, sayang." "Enggak, Mas. Saya ingin melakukannya sendiri." Sarah tidak menyetujui saran Wisnu. "Ya udah, terserah kamu aja. Tapi kalau tiba-tiba kamu hamil anak kedua, gimana?" Wisnu menggoda istrinya. "Nggak apa-apa, Mas. Rencana untuk kuliah ditunda lagi." "Aku terharu, sayang. Ternyata kecantikan istriku nggak hanya di luar, dalamnya juga luar biasa. Aku mencintaimu, bidadariku." Wisnu makin bersyukur memiliki pendamping hidup seperti Sarah. "Saya hanya melakukan tugas sebagai seorang ibu, Mas." Cewek yang dulu aku sebut sebagai anak ingusan ternyata sangat dewasa dan pengertian. Wajar kalau akhirnya aku luluh dan berlabuh pada cintamu. Itu karena kita ditakdirkan untuk berjodoh. Gak sia-sia dulu aku mengikuti kegiatanmu dan ingin tahu tentangmu.
Apa Mas? Sarah tidak mengerti arah pembicaraan Wisnu. Udah sayang, lupain aja. Nanti takutnya aku semakin memujimu. Wisnu ingin membuat Sarah penasaran. Apalagi yang Mas sembunyikan dari saya? Nanti aku pasti ceritakan. Wisnu mencium tangan istrinya. Aku mandi dulu ya sayang. Wisnu pun beranjak menuju kamar mandi. Rasa penasaran akhirnya menghampiri Sarah. Wanita itu merasa kalau Wisnu kini menyembunyikan sesuatu. Namun, Sarah berusaha untuk yakin kalau sesuatu yang belum dia ketahui saat ini bukan hal serius yang akan mengusik kehidupan rumah tangganya bersama Wisnu. Sarah juga yakin kalau Wisnu yang dulu dan sekarang sangat berbeda. Dia percaya kalau sang suami benar-benar telah berubah dan kini sangat mencintai istri dan anaknya. Sarah berusaha berpikiran positif. Hari ini, keluarga Wisnu tampak sangat bahagia. Pak Wildan dan Bu Siska sangat bersyukur karena putri bungsu mereka telah menemukan sang pujaan hati. Dia tidak lain adalah Jessie. Wajah wanita itu terlihat berseri-seri, bersanding dengan Kevin di pelaminan. Wisnu dan Sarah menghampiri pasangan yang baru resmi menjadi pasangan suami istri tersebut. Wisnu tidak pernah menyangka bahwa sahabat karibnya kini berstatus sebagai adik ipar. Kevin telah memilih Jessie sebagai pendamping hidupnya. Selamat ya Pak Kevin. Sarah menjabat tangan Kevin. Wisnu bingung melihat Sarah. Dia tidak mengerti kenapa sang istri tidak menyadari status Kevin yang kini telah menjadi adik ipar mereka. Sarah masih tetap memberikan sapaan yang sama seperti saat menjalankan praktik kerja lapangan di kantor keluarga Wisnu kala itu. Kamu itu lucu sayang. Kevin itu sekarang adik ipar kita. Panggil nama aja. Wisnu merangkul pinggang Sarah, sementara Kevin dan Jessie tampak tersenyum. Tapi Mas, Wisnu menempelkan jari telunjuk kanannya ke bibir Sarah. Nggak ada tapi, nggak boleh ngeyel. Kevin menepuk bahu Wisnu. Kalian itu pasangan lucu dan unik. Yang satu masih ingusan, sedangkan yang satunya ngaku benci tapi cinta. Ingusan? Wajah Sarah tampak kesal mendengar ucapan Kevin. Iya, dulu suamimu selalu bilang gak akan jatuh cinta sama anak ingusan. Karena saat itu dia mengaku hanya mencintai masa lalunya. Kevin mengingat apa yang selalu Wisnu ucapkan dulu. Jangan buka kartu bro. Wajah Wisnu terlihat memerah karena menahan malu. Ternyata ucapannya hanya di mulut Rah. Dia bela-belain bayar orang untuk ngikutin semua kegiatan kamu, walaupun magang udah selesai. Sarah terkejut mendengar penuturan Kevin tentang Wisnu. Maksudnya? Sarah tampak bingung. Bukan hanya itu Rah, dia juga gak terima kalau kamu dekat dengan cowok lain. Terdengar suara Reno menimpali ucapan Kevin. Laki-laki itu berjalan ke arah Sarah bersama Tasya. Sarah bingung melihat kedekatan Reno dan Tasya. Padahal selama ini sahabatnya tersebut tidak pernah cerita tentang Reno. Berbeda dengan Wisnu, laki-laki itu sudah mengetahui hubungan adik sepupunya tersebut dengan Tasya. Kakak gak perlu khawatir lagi. Aku sudah menemukan tambatan hatiku. Aku mencintai sahabat Sarah, Tasya. Kami bahkan udah jadian. Reno memberikan informasi tersebut kepada Wisnu sebulan yang lalu. Reno menjelaskan kedekatannya dengan Tasya berawal dari pertemuan mereka di rumah sakit ketika Sarah koma. Wisnu pun merasa lega karena Reno telah mampu mencintai wanita lain. Dia tidak menaruh dendam lagi kepada adik sepupunya tersebut. Wisnu juga berusaha menghapus rasa cemburu yang selama ini menyelimuti hatinya. Kamu di sini, Sya? Kamu kenal dengan Kak Reno? Sarah langsung melontarkan pertanyaan itu kepada Tasya. Mereka pun berpelukan. Iya Rah, dia telah mencuri hatiku. Tasya memberikan jawaban lalu melepas pelukan. Ternyata kamu sekarang dekat dengan sepupu suamiku. Aku senang Syah, pantas aja kamu gak bersama Ray. Emang kamu ngundang dia? Enggak sih, kamu gak ngundang aku.
Aku kesini karena Mas Reno yang ngajak. Maaf Syah. Sarah pun menangkupkan kedua telapak tangannya sambil meminta maaf kepada Tasya. Udah, gak apa-apa. Santai aja. Sarah kini tampak bahagia melihat keakraban yang terjalin antara Wisnu dan Reno. Sikap yang ditunjukkan kedua laki-laki itu akhirnya kembali seperti dulu. Namun, Sarah masih bingung dan berpikir keras atas apa yang Reno dan Kevin sampaikan tentang Wisnu. Rasa penasaran itu berusaha Sarah pendam hingga acara pernikahan Jessie selesai. Kini, Sarah tidak mampu lagi menyimpan rasa ingin tahunya setelah dia, sang buah hati, dan Wisnu berada di kamar. Saat Wira telah tidur, wanita cantik itu pun langsung bertanya kepada sang suami. Mas, apa maksud ucapan Kevin dan Kak Reno? Wisnu tidak ingin mengelak sama sekali, karena dia juga telah berjanji akan menceritakan semuanya kepada Sarah. Janji itu Wisnu ucapkan di depan wanita yang dia cintai tersebut saat masih koma. Aku akan jujur sayang, aku sudah janji akan menceritakan semuanya padamu. Tapi mulai sekarang, jangan panggil Reno dengan sebutan kakak, ya. Walaupun usia kamu lebih muda dari dia, kamu tahu kalau dia adik sepupuku. Iya mas. Wisnu pun mulai menceritakan bahwa semenjak dirinya mengenal Sarah, dia tidak terima jika wanita itu dekat dengan lelaki lain. Wisnu mengaku memiliki perasaan yang berbeda untuk Sarah, tetapi dia berusaha menolak dan meyakinkan hati hanya untuk Sandra. Wisnu mengaku selalu mengikuti kegiatan Sarah, walaupun wanita itu telah menyelesaikan kegiatan praktik kerja lapangan di kantor sang suami kala itu. Wisnu menyewa seseorang untuk mengetahui perkembangan Sarah, hingga akhirnya mengetahui kecelakaan nahas yang menimpa ayah sang istri. Walaupun Wisnu memiliki perasaan lebih terhadap Sarah, tetapi laki-laki itu tetap berbuat kasar kepada wanita tersebut. Dia selalu menanamkan dalam hatinya bahwa wanita yang dia cintai hanya Sandra. Oleh karena itu, meskipun Wisnu sudah menikahi Sarah, pria itu tetap menganggap sang istri sebagai penghalang dalam hubungannya bersama Sandra. Besarnya cinta yang Wisnu miliki terhadap Sandra telah membuat dirinya tega menyiksa Sarah. Kekesalan yang Wisnu miliki atas menghilangnya Sandra dengan sengaja dia lampiaskan kepada Sarah. Laki-laki itu berusaha menolak perasaan berbeda untuk sang istri. Perasaan lebih yang Wisnu miliki terhadap Sarah akhirnya makin hilang sejak Sandra kembali hadir. Wisnu pun ingin berpisah dengan Sarah dan berniat menikahi Sandra. Namun, semua keinginan itu sirna setelah mengetahui sang istri hamil. Laki-laki itu juga tidak terima saat Reno memberikan perhatian kepada Sarah. Maafin aku sayang, selama ini aku terlalu sering menyakitimu. Aku berusaha menutup perasaanku karena tidak ingin berpaling dari masa laluku. Tapi ternyata takdir berpihak pada kita. Pada kenyataannya, kamu yang telah menjadi ibu dari anakku. Sarah tidak kuasa mendengar semua penjelasan Wisnu. Tanpa diminta, air mata wanita itu akhirnya jatuh membasahi pipi. Saat Mas menyakiti saya merasa kalau Mas tidak memiliki cinta untuk saya. Sarah tampak sangat sedih setelah mengetahui kenyataan yang sebenarnya. Itu gak benar sayang. Aku bahkan sangat cemburu saat cowok lain mendekatimu. Kamu gak tahu bahwa hampir semua karyawan di kantor menaruh hati padamu. Reno juga mengaku mencintaimu. Terus aku sangat kesal ketika temanmu mengantarkanmu ke kantor saat magang. Wisnu mencium jemari istrinya lalu mengusap air mata wanita itu. Kak Reno, maksud saya Reno. Dia tidak mungkin mencintai saya. Dia udah punya Tasya. Sarah tidak mengerti dengan maksud Wisnu tentang Reno. Sebelum mereka jadian, Reno mengatakan langsung padaku kalau dia mencintaimu. Saat itu, aku sangat marah padanya. Wisnu kembali memberikan penjelasan kepada Sarah. Saya berharap semoga hubungan kalian kembali akur seperti dulu lagi. Sarah berharap agar keharmonisan antara Wisnu dan Reno kembali terjalin. Iya sayang, itu pasti. Terus,
Cowok yang ngantar saya ke kampus waktu magang namanya Ray. Dia udah sering ngungkapin perasaannya, tapi selalu saya tolak. Terima kasih karena kamu menolaknya. Berkat penolakan itu, akhirnya gadis ingusan yang telah bersemayam dalam hatiku kini mendampingi hidupku. Aku sangat mencintaimu, bidadariku. Wisnu pun mencium puncak kepala Sarah. Kenapa Mas kembali menyebut saya anak ingusan? Sarah sedikit kesal terhadap Wisnu. Ternyata sekarang bukan anak ingusan lagi, tapi udah punya anak. Anaknya sekarang berusia 4 bulan. Tampan banget. Wisnu menyunggingkan senyumnya. Wisnu sangat bahagia karena dirinya telah berhasil mengungkapkan semua kejujuran di depan Sarah. Kini dia merasa menjadi suami yang amat beruntung karena memiliki istri seperti Sarah. Hatinya sangat tenang karena tidak menyimpan kebohongan lagi tentang apa yang terjadi di masa lalu. Apakah hubungan Wisnu dan Sarah akan tetap baik-baik saja?